Jadi buat teman-teman yang punya kemampuan yang bisa dibilang spesial gitu, maksudnya yang orang lain tuh mungkin nggak punya kayak kemampuan kita gitu. Uh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Sapu Bersih. Kali ini, alhamdulillah kita kedatangan mahasiswi yang dengar ceritanya. Mahasiswi ini bisa melihat makhluk-makhluk dunia lain di sekitar kampus. Ya, kita langsung aja ke gimana kabar Pajak. Ya, baik Bang. Nah, Pajak, pengalaman apa sih Pajak yang ada di Pajak tentang misteri-misteri di kampus? Selama saya berkuliah di sini ya, saya udah ngalamin beberapa kejadian yang sebenarnya belum saya ceritain ke siapa-siapa, baru sekarang ini nih saya berani buka suara. Jadi pas itu saya mau masuk kelas pertama saya itu di pagi hari, kan saya datang itu masih agak gelap ya. Jadi biar saya nggak telat gitu, maksudnya saya datang lebih pagi dan itu masih keadaan kampus masih sepi. Nah di situ saya itu nunggu tuh di daerah taman kampus saya, fakultas saya. Di situ saya sambil main HP sambil nunggu teman saya juga yang satu kelas sama saya. Di situ saya udah perasaan kok sepi, tapi hawanya tuh panas, kan harusnya pagi tuh dingin. Iya benar, tapi itu sejuk. Nah iya itu, tapi panas tuh sekitar saya. Ini saya ngeliat sekitar saya kok kayak gini gitu loh hawanya. Ternyata sambil saya lihat-lihat HP, di samping saya udah ada sesosok perempuan duduk di sebelah saya. Itu dia sambil ngeliatin saya gitu, sambil kayak dengan mata yang melotot itu. Kayak itu dia matanya melotot, rambutnya panjang, dan dia tuh udah mukanya tuh sebenarnya udah nggak karuan. Berarti itu pun dengan kejadian itu pagi buta gitu. Iya, pagi, padahal masih pagi. Nah, kalau selain sosok wanita itu kayak di ruang kelas atau di apa sih namanya, di daerah kampus, selain di situ ada lagi nggak? Ada. Saya saat itu juga sedang istirahat ya. Istirahat, saya ke food court atau ke kantinnya. Saya mau makan siang di situ. Sebenarnya saya udah ngerasa nggak enak sebelum masuk ke daerah food court itu. Saya udah kepikirannya mau nggak jadi deh, nggak usah makan gitu ya, karena udah di hati tuh udah nggak enak banget, udah gelisah. Ternyata pas saya udah masuk, udah duduk itu di belakang salah satu warung, maksudnya bukan warung, makan apa, tempat jual makanan itu, ada sosok tinggi hitam. Oh, berarti emang Pajak ini identik emang bener-bener berasa banget ya dengan keadaan lingkungan sekitar. Jangankan melihat gitu, merasakan aja Pajak ini lebih dominannya, berarti lebih ke raga dulu ya, kerasa dulu ya. Hawanya, aura di sekitar saya tuh, saya lebih peka terhadap itu dibandingkan kayak langsung melihat itu. Saya kurang sih. Tapi yang dirasakan itu ketakutan apa emang sudah terbiasa atau bagaimana? Saya kan sebenarnya udah punya kemampuan ini dari lama. Sudah lama. Nah, jadi nggak ketika umur saya sudah sedewasa ini udah terbiasa sih, dibilangnya udah terbiasa, karena ya banyak lah kejadian-kejadian seperti di rumah atau di rumah teman atau di mana pun saya udah nggak kaget. Tapi dari pengalaman atau kehidupan Pajak tentang misteri, apa yang paling Pajak takutin ketika melihat sosok apa? Kalau pribadi saya lebih takut ke itu ya, apa, pocong. Karena pocong ini identik energinya paling kuat menurut saya. Dia panas gitu ya. Iya, karena dengan penampakan yang seperti itu, ada kan beda-beda pocong itu penampakannya beda-beda. Kita seperti wajahnya atau
matanya itu kadang-kadang beda lah gitu, ada yang enggak, ada yang hancur, ada yang enggak gitu. Jadi kan bisa dibedain lah gitu. Kalau di itu tentang misteri, kalau di kehidupan Paja sendiri terganggu nggak sih dengan adanya seperti itu? Pasti terganggu. Pasti terganggu. Iya, karena ya kalau bisa sih saya berharapnya ya bisa ya jadi kayak anak yang lain aja yang normal aja, yang biasa aja yang nggak dikit-dikit keganggu kayak suara-suara juga kan, itu membuat ya belajar aja keganggu, ngajarin aktivitasnya kan keganggu kan. Tapi kalau Paja itu ketika Paja melihat itu emang benar Paja kayak tiba-tiba sakit atau emang udah terbiasa, benar-benar terbiasa? Kalau itu ya tergantung energi yang mereka hasilkan. Oh, yang gitu. diberikan dari mereka. Nah, kadang juga tergantung kondisi saya lagi fit atau enggak. Kadang kalau misalnya di kampus udah lelah banget kan, aktivitas kampus ditambah misalnya ketemu makhluk-makhluk yang energi ternyata lebih besar dari saya, jadi ya bisa malamnya saya bisa demam atau drop tiba-tiba kepala pusing, jadi ya udah langsung kembang-kembang saya langsung tidur. Nah, kalau yang katanya dengar-dengar di sini juga kan namanya di kampus ini pernah ada namanya bencana alam yang sudah lama juga tenggelam gitu kan. Nah, pernah nggak Paja itu didatangi sosok-sosok yang emang korban bencana alam tersebut? Ada sih, cuma nggak banyak karena kalau di dalam kampus kan masih agak jauh ya tempat peristiwa. Ada beberapa yang benar-benar dia datang cuma kayak minta tolong gitu doang. Minta tolong, saya nggak mau udah dihilangin aja gitu, nggak mau, dia tuh nggak mau masih di situ karena masih kebayang peristiwa dia. Iya, karena belum kejadian. Saya juga ngeliatnya yang kayak serem banget gitu, kenapa? Jadi saya ikutan sedih gitu karena energinya dia juga membuat saya ikutan merasakan apa yang dia rasakan di saat itu gitu. Ada yang kayak gitu sih. Nah, kalau Paja sendiri, Paja itu emang bisa ngobatin, dalam artian ada orang kesurupan bisa Paja komunikasiin, bisa Paja keluarin atau tidak? Kalau itu saya bukan nggak bisa sih, saya nggak berani karena takut apa dia bisa datang lagi atau gimana, nanti takutnya saya terus berhubungan dengan seseorang itu ya tentang bersangkutan. Kalau di dalam ruangan kelas yang Paja alamin pernah nggak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kayak tiba-tiba teman Paja yang tadinya belum ada tiba-tiba ada, pas dilihat kok teman Paja datang lagi gitu? Ada nggak peristiwa-peristiwa seperti itu, kejadian-kejadian? Peristiwa kayak gitu maksudnya menyerupai teman Paja di kelas gitu? Ada pernah, pas itu saya itu sama kejadian pagi juga. Oh, pagi juga? Itu saya lihat dari jauh tuh teman saya udah datang, udah ada di parkiran, jadi tinggal jalan ke saya aja gitu, maksudnya tinggal menghampiri saya aja. Ternyata pas saya makin mendekat, ternyata bukan, malah dia udah menyerupai wujud lain gitu. Jadi dia pertamanya dia menunjukkan kalau itu teman saya, kayak udah manggil saya juga Faza gitu, iya sini. Pas saya lihat HP terus ternyata lagi kerja, ternyata bukan, itu ternyata sosok wanita juga. Jadi, kalau di lingkungan kampus Paja ini sosok apa sih yang menyeramkan, yang saya nggak bakal mau ketemu dia tuh, saya nggak mau ngeliat dia, sosok apa itu kira-kira? Saya lebih ke sosok yang tinggi, besar, hitam gitu, yang lebar, sulit itu tuh apa gitu, maksud saya wujudnya. Wujudnya tuh nggak jelas gitu. Itu lokasi di mana? Itu lebih ke belakang kampus sih, yang emang daerahnya tuh kayak jarang mahasiswa, jarang di mahasiswa. Nah, jadi emang dia menetapnya di situ ya? Iya, jadi mungkin beberapa mahasiswa doang yang lewat situ karena itu emang jalan pintas doang sih. Nah, jadi pas saya juga lewat situ, setelah melihat sosok itu saya udah, kalau bisa jangan lewat situ lagi, jadi saya jadi emang Paja itu selalu menghindar dengan hal-hal seperti itu. Iya, takut
dia juga mau menyerap energi saya kan karena saya takut gitu, jadi mending saya. Tapi kalau aktivitas kayak di kuliah emang Faja udah terbiasa, jadi enjoy dengan kuliah belajar Faja juga nggak terganggu ya, sedikit cuma hanya sedikit kan terganggu. Iya, karena kan makhluk seperti itu kalau kita lihat walaupun kita udah lihat, kalau kita lihat terus kan malah dia makin mengganggu. Lebih baik kita abaikan aja gitu maksudnya. Jadi biar kita pun juga ngejalin aktivitas kita lancar gitu, ya nggak terlalu terganggu walaupun ada sosok tersebut gitu. Nah, kalau Faja sendiri itu dari keluarga punya keturunan atau emang Faja tiba-tiba emang instan belajar atau emang bener-bener saya nggak punya keturunan, saya nggak belajar, kok tiba-tiba seperti ini? Kalau itu Faja pengalamannya seperti apa? Ini juga saya baru ceritain di sini ya. Jadi dulu saya sebenarnya nggak punya kemampuan tersebut kan, dari umur, pokoknya dari sampai umur kelas 1 SD itu umur 7 tahun, itu saya belum punya kemampuan apa-apa. Nah, saat itu saya sedang main sama teman-teman saya tuh ke sebuah pemancingan. Rumah saya kan dekat pemancingan kayak gitu kan. Terus setelah itu saya malamnya itu demam. Demam itu saya demam tinggi, terus saya mengalami rep-repan yang ketinggian makhluk halus. Jadi setelah itu mama saya udah ngeliat saya tuh udah ngeliat ke atas terus gitu kayak bener udah kayak kalau dibilang bisa kayak sakaratul maut gitu, udah sesak nafas, udah nggak ngomong tuh udah terbata-bata. Dan abis itu akhirnya didoain sama mama saya juga dituntun syahadat kan, sholawat gitu. Terus akhirnya saya udah tuh mendingan, ya bisa tidur nyenyak lagi. Nah setelah itu saya baru tuh ngerasa pas umur saya udah 8 tahun 9 tahun itu baru saya bisa ngeliat makhluk-makhluk. Awal mulanya terbukanya dari seperti itu. Emang kata orang tua saya ternyata sejak kejadian saya sakit itu ternyata emang ada yang mau kenal nama saya gitu, kenal saya kayak mau jadi teman saya kayak gitu. Tapi ya udah kan kata mama saya mau dihilangin atau enggak gitu kan. Ya udah maksudnya nggak terlalu mengganggu juga sih kalau menurut saya kan. Terus ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin nanti hilang sendiri mikirnya kayak gitu kan. Maksudnya semakin dewasa biasanya kan hilang sendiri kan, malah kayak gitu, ternyata sampai sekarang masih ada. Efeknya apa itu Faja? Kira-kira ketika Faja temennya itu yang pengen ngedeketin Faja, itu efeknya ada nggak? Kayak contohnya bikin saya malas atau bikin semangat atau emang biasa aja gitu efeknya? Kalau itu sih sebenarnya saya telusuri sampai saya umur mau SMP itu saya juga dia sebenarnya cuma jagain saya doang, jagain saya maksudnya cuma namanya teman gimana sih, cuma kalau saya emang lagi ada kesusahan dia emang kadang-kadang tuh ngedeketin saya gitu loh, kayak ngebantuin saya, maksudnya ngebilangin saya juga jangan bisikin saya, kalau bisa jangan teman sama dia. Apa kira-kira boleh tahu tuh sosoknya apa itu yang di ini? Sosoknya tuh nenek tua. Saya juga sebenarnya nggak tahu asal mula dia tuh kenapa dari mana, saya juga nggak tahu. Makanya pas Faja cerita, ya itu saya melihat itu ya alhamdulillah, saya baru pertama juga nih ibarat kata saya melihat Faja, saya kenal sama Faja gitu. Ya baru kali ini juga saya dilihatin seperti itu sosoknya gitu. Ya emang mudah-mudahan bisa jangan mereka yang ngendalin Faja, kalau bisa Faja yang mengendalin mereka gitu kan, karena ya segala sesuatu semua emang adanya di Faja gitu, tinggal balik lagi ke Faja. Iya, tergantung saya juga sih. Ya itu dia, kalau kita terlalu menganggap mereka ada, itu kan juga nggak terlalu baik buat kitanya kan, buat sayanya juga. Kalau saya udah tahu ada tuh ya udah, maksudnya udah jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dirasa gitu. Tapi kalau buat efek di Faja nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Cuman hanya dia emang renggang sih, nggak terlalu rapat, tapi cuman renggang. Tapi ketika Faja ada masalah hal apa-apa, insya Allah dia akan lebih dekat. Iya, benar. Nah itu. Tapi kalau gambaran kayak kendala-kendala Faja bawa motor, bawa kendaraan gitu, kira-kira mengganggu aktivitas-aktivitas yang dijalankan di jalan itu kan pasti banyak tuh. Oh iya. Iya,
ada sih yang mengganggu, maksudnya ya itu dia balik lagi, maksudnya saya juga suka lihat nih di pelataran pinggir jalan kayak gitu kan, kayak ada sosok-sosok perempuan yang jahil atau di atas pohon kayak gitu kan suka ada. Nah itu saya cuma ngeliat doang, terus dia kayak suka bukan manggil sih, kayak lebih ketawa, kayak mungkin emang mau ganggu saya kan gitu. Terus ya udah saya liatin aja kan, terus udah saya lanjut aja. Ya intinya itu diabaikan aja, jangan sampai kita takut, jangan sampai dia tahu juga kalau kita tuh bisa lihat dia atau kita takut sama dia gitu. Karena dia kalau kita semakin takut, dia semakin besar energinya. Iya, dia semakin kuat. Kalau bisa udah tahu dia ada, ya udah abaikan aja, kita fokus aja ke kendaraan sampai tujuan, ke aktivitas kita gitu. Jangan sampai jangan sampai dia yang ngendalin kita gitu loh. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira buat Paja ada nggak edukasi buat teman-teman yang seperti Paja itu, edukasi buat teman-teman jangan hindarin, jangan takut, tetap kita jalur yang benar. Punya kemampuan yang bisa dibilang spesial gitu, maksudnya yang orang lain tuh mungkin nggak punya kayak kemampuan kita gitu. Kalau bisa yang pertama itu jangan lupa yang namanya ibadah, karena ibadah itu salah satu pelindung kita ya. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, pasti semakin kuat gitu perlindungan kita. Jadi biar makhluk-makhluk yang kita lihat yang mempunyai energi-energi negatif tuh nggak gampang mendekat sama kita, nggak gampang mempengaruhi kita gitu. Jadi terus juga kalau emang kalian melihat sosok-sosok yang emang auranya negatif, auranya jahat, kalau bisa jauhin aja, abaikan, jangan sampai kalian tuh malah dibuat takut oleh mereka. Jadi kalian tuh harus berani, harus kuat gitu, jangan sampai mereka tuh ngendalin kalian gitu. Itu aja sih yang menurut saya. Ya, terima kasih buat Paja, mudah-mudahan berguna buat teman-teman di sana, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Ya, terima kasih Paja. Terima kasih.